الدائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli bijahin nabi wassahabi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada siang ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari riwayat-riwayat hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari magalah-magalah, nasihat-nasihat, arahan-arahan, petua-petua daripada alim ulama yang mengiring kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, kebajikan yang kita gawikan, yang dilaksanakan, yang kita buat, seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amal yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi khair wa afiyah, selama umur yang panjang kita gunakan untuk kepada Allah dan menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas seputar tentang keutamaan hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya banyak peristiwa sejarah. Maka pada hari itu kita dianjurkan dan kita diperintahkan untuk memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah pada hari itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ajaran para ulama agar kita meningkatkan ibadah kita, di antaranya adalah berpuasa. Kemudian setelah itu juga kita dianjurkan untuk tausiatul iyal, untuk meluaskan rezeki kepada keluarga. Meluaskan rezeki kepada keluarga pada hari itu. InsyaAllah kita keluaskan rezeki pada hari itu, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu juga kita dianjurkan juga untuk memperbanyak sedekah. Dan kita kemarin sudah kita bukakan bagaimana ada seorang dia bersedekah di hari Asyura, kemudian setelah itu dia mendapatkan surga dan mendapat bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga kita tahu bahwasanya hari Asyura juga dikenal dengan hari anak yatim. Makanya perhatikan anak yatim yang ada di sekitar kita. Tidak ada mesin hari itu niat, tapi pada hari itu biasanya uang itu mulai teringat. Tapi teruskan kebiasaan kembali ini untuk mengingat bahwasanya sekitar kita itu ada anak yatim, dan anak yatim butuh dengan perhatian kita. Wong yang memperhatikan anak yatim, apalagi sampai memelihara anak yatim, maka kaki di hari kiamat dia akan dekat posisinya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah ini adalah bocoran. Nah, kalau kita tidak mampu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ibadah-ibadah kita yang lain, paling tidak ada salah satu cara
yang bisa apa istilahnya jalan pintas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, dengan cara memelihara anak yatim. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin juga kita diajarkan kapan kita mendapatkan musibah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita tahu bahwasanya kehidupan kita ni di dunia ini penuh dengan ujian. Dan kehidupan kita ini tidak selalu menyenangkan kita. Kadang ada senangnya, tapi juga ada susahnya. Kadang ada lemaknya. Mungkin kita temukan lemak. Kadang tidak lemak. Nah, ketika kita merasa tidak lemak, ketika kita dapat musibah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka kita diajarkan untuk mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, seperti apa? Seperti saudara-saudara kita yang ada di yang mengalami bencana, itu satu musibah. Nah, itu bencana mana? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah musibah datang, memang kita musibah, siapa yang pengen musibah? Siapa yang galak dengan musibah? Tapi kalau dia sudah datang, tidak baca lagi itu berbuat. Kecuali bersabar. Sabar kemudian ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baginda Rasulullah SAW juga menyempurnakan, menjelaskan, setelah kita bersabar, kemudian kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Muhammad SAW mengajarkan juga, Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah, ini untuk apa? Karena apa? Segala sesuatu yang menimpa kita, baik yang lemah atau tidak lemah, itu ada potensi untuk memberikan kita manfaat yang luar biasa di akhirat. Suatu kenikmatan yang Allah berikan sama kita, syukuri. Dengan kita bersyukur, insya Allah, maka nikmat itu akan bertambah dan itu akan mendatangkan catatan pahala buat kita. Bukan cuma nikmat baik, segala yang tidak nikmat pun juga bisa. Apa caranya? Kita minta kepada Allah, ya Allah, kau berikan aku musibah, kau berikan aku ujian. Ya, aku pengen setelah aku dapat ujian ini, aku dapat pahalanya. Karena kalau misalnya dapat ujian baik saro tapi tidak dapat pahala, buat apa? Mending dapatnya sudah kami terima dengan sabar. Tapi berikan kami pahala dalam musibah ini. Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Apapun bentuk musibahnya yang kita alami, kita sudah berharap sesuatu yang kita pengen insyaallah dapat, tahu-tahu tidak dapat, bola yang dapat, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kaget Allah datangkan sesuatu yang lebih baik daripada kita harap. Dan ini sudah kemarin dilakukan oleh Ummu Salamah. Setelah suami meninggal, beliau katakan Allah ma'jurni fi musibati. Insyaallah, kata beliau, kalau pahala insyaallah aku dapat, aku bisa bersabar. Tapi kalau untuk masalah gantian, siapa yang pacak gantikan? Suami aku. Wong yang baik, taat, perhatian, dan taat kepada Rasulullah SAW. Hebat. Siapa yang lebih hebat dari dia? Dia berpikir, kemudian apa? Tahu-tahu gantinya, setelah diucapkan doa tersebut, gantinya adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, inilah model macam ini. Jadi kalau kita dapat musibah, ingatkan, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala wong yang beriman, yang beruntung dalam setiap ujian yang ada di depan kita, baik yang lemah ataupun yang tidak lemahnya, kita terus menjadi orang yang berhasil, baik berhasil di dunia sampai akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dunia sama akhirat kita insyaallah termasuk orang yang berhasil. Dan kaget pada ujung-ujungnya kita akan sampai ke akhirat. Dan kalau sudah sampai di akhirat, maka ada dua yang akan kita hadapi, yaitu kalau tidak surga, ada neraka. Dan neraka ini harus kita waspadai, sangat-sangat kita waspadai. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau memperbanyak doanya. Di antara doa yang diperbanyak oleh Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ya Allah, datangkan kepada aku kebaikan di dunia. Kita pengen dapat kebaikan tuh, satu yang lemah, satu yang kita senang itu di dunia. Pengen ya Allah dapat satu yang lemah di dunia. Wa fil akhirah hasanah. Cuman juga di akhirat juga datangkan juga kebaikan sama kami. Karena ada wong yang dapat kebaikannya cuma di dunia baik.
Di dunia dia lemah, dia sedap, nyaman, penuh dengan kenikmatan, segala apa yang diharapkan tercapai galau-galau. Tahu-tahu di akhirat dihinakan oleh Allah, dia bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tak pengen itu, kami pengen senang di dunia, senang juga di akhirat. Ada juga, tapi ada orang yang senang di akhirat, dunia sarung. Meskipun ini istilahnya kalau dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia kata apa-apanya. Tapi itu sudah termasuk yang beruntung. Tapi kita pengen yang lebih. Pengen di dunia dapat kebaikan, kesenangan, dan di akhirat juga dapatkan kesenangan, ketenangan, kenyamanan, dan kelezatan di akhirat. Cuman kata Nabi Muhammad SAW, wa qina adzabannar, jagakan kami daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu sangat perhatian. Kita sangat perhatian sama kita dan sangat memikirkan kita. Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW nak meninggal dunia, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad apa dia? Ummati, umatku. Jadi yang ada di pikiran Nabi Muhammad SAW, konsentrasi daripada Nabi Muhammad SAW, yang ada di hati dan selalu berada di pikiran Nabi Muhammad SAW, mana umatku setelah aku meninggal. Nak meninggal dunia, masih ingat umatku. Mana selamat tak mereka ini dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada sahabat-sahabatnya dan ingatkan kepada kita khususnya umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. La tansawul azimatain ala jannah wa nar. Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, kalian dengar pesan aku ini. Dengar pesan aku, camkan kepada diri kalian. La tansawul azimatain. Jangan kalian lupakan dua hal perkara yang besar. Apa? Ala jannah wa nar. Surga dan neraka. Ingat, surga dan neraka. Ujung-ujung kita akan dihadapi dengan dua hal ini. Surga dan neraka. Kalau kita lepas dari surga, kemana ujungnya? Lari ke neraka. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW sangat perhatikan kita. Kalau nyingok anak kita. Kalau nyingok dulur kita. Kalau nyingok wong tua kita. Celaka kira-kira. Di dunia ini dapat musibah. Sedih apa tidak? Sedih. Nabi Muhammad SAW berposisi kita sama seperti keluarganya. Perhatikan kalau kita di akhirat tahu-tahu tidak bisa masuk dalam surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesedih Nabi Muhammad SAW. Maka misalnya Nabi Muhammad SAW mengatakan dua nasihat ini. Beliau menangis, "Tsumma baka hatta jara balad dumuh janibal lahiyati." Sampai Nabi keluar air mata, nangis. Nangis yang luar biasa sampai jenggot beliau basah. Ngalir, benar-benar ini. Nasihat ini benar-benar beliau sampaikan kepada umat yang mereka yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, "Lau ta'lamuna ma'alam min amil akhirah." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui daripada perkara akhirat, lama syaitum ala sa'id, maka kalian pasti akan berjalan-jalan di padang pasir. Walafaitum ala rusikum aturab, kalian akan berjalan di padang pasir, kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, masukkan aku dalam surga." Kalian tidak bakal, kalian akan tinggalkan segala urusan kalian. Kalian akan tinggalkan pasar-pasar kalian. Kalian akan tinggalkan segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini untuk meminta dan memohon mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surga Allah Subhanahu wa taala dan selamatkan mereka daripada apinya Allah, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalian tahu. Cuma kita tidak dibutuhkan, kita dilupakan, dilalaikan oleh dunia. Bahkan di dalam kitab Tabrani fil Awsat, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi hinil ladzi kana ya'ti fi. Pernah malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu-waktu yang tidak biasa. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Biasanya malaikat Jibril datang kepada ada waktu-waktunya. Biasanya Nabi Muhammad tahu kenal biasanya waktu ini, waktu habis ini biasa datang. Karena keseringan datang malaikat Jibril datang pada waktu itu. Tahu-tahu malaikat Jibril muncul di pada waktu yang tidak biasanya. Kan dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Fagama ini Rasulullah. Ya Jibril, mali araka mutaghayyirul laun. Wahai Jibril, ada apa kau datang dalam waktu saat ini? Kemudian aku jenguk kau pucat, ada apa? Apa yang membuat engkau pucat, wahai Jibril? Fadala maji itu kahata amar wa azza wa jalla bimana finar. Wahai Muhammad, tahu tak tidak aku datang ke sini
kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menghembuskan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh untuk api neraka itu dipanaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini api neraka, panaskan dia. Siapkan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat Jibril yang menyaksikan prosesi pemanasan api neraka itu, yang tahu api neraka itu mana cara memanaskannya. Faqala Jibril, sifli nar wa atli jahannam. Wahai Jibril, coba sifatkan kepada aku mana api neraka itu. Sifatkan kepada aku tentang neraka jahannam. Faqala Rasulullah sallallahu Faqala Jibril, inna wa tabaraka wa ta'ala amara bi jahannam fa ukid 'alaiha alfa'am hatta biyaddat. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perhatikan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nyuruh para malaikat untuk memanaskan api neraka jahannam. Fa ukid 'alaiha alfa'am, dipanaskan sampai 1000 tahun. Hatta biyaddat, sampai api itu warnanya putih. Gitu, sepanas-panasnya api yang kita tahu warnanya apa? Kuning, abang, mungkin biru-biru. Tapi ada lagi api yang sangat panas, lebih panas dari api yang kita ketahui. Kalau api itu sudah warnanya putih, itu lebih panas. Soalnya api itu akan muncul setelah 1000 tahun dipanaskan. Summa amara fa'ukid 'alaiha alfa'am, kemudian dipanaskan lagi. Tidak cukup pada macam itu. Hatta marot, sampai api itu merah semerah-merahnya. Summa amara fa'ukid 'alaiha alfa'am hatta suwaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sampai berwarna hitam. Apinya warna hitam, tidak pernah gitu. Dan tidak tergambar mana ada api warna hitam. Faya sauda mudlimah, maka api hitam pekat, la yudi syararuha wa laysa lahibuha. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita nyingok api. Banyak sering kita nyingok dari yang kecil sampai yang besar. Bagi yang galak merokok kita nyingok. Kalau dia nak hidupkan apa? Nak hidupkan rokoknya apa dia? Dia hidupkan apinya. Cek 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 cek. Ada percikan-percikan api. Nah, baru hidup. Dan api itu akan membuat terang. Terang gara-gara ada api. Tek tek tek, terang. Subhanallah. Apalagi yang kecil, kompor besar. Apalagi kalau kebakaran. Ada yang meledak, tumus. Apinya ke mana? Percikan bunga-bunga apinya sangat banyak. Terang tempat itu. Walaupun malam gelap, tidak katik bulan, katik bintang. Kalau ada yang kebakaran, besar terang tempat itu. Tapi kalau neraka jahannam, di neraka tidak katik yang terang. Gelap, tetap gelap. La yudi syarurha. Bunga-bunga apinya gelap, tidak memberikan cahaya sama sekali. Wala yusfa lahibu, dan tidak berhenti kobarannya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang telah mengutus kau sebagai nabi, law anna qadra suqbi ibrah futiha min jahannam lamata man fil ardi kullahum jami'an min harri. Subhanallah. Ini nama malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril tidak mungkin berbohong. Apalagi dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya neraka jahannam dibuka seperti tusukan jarum, dibuka apinya itu, dibuka seperti tusukan jarum, dikit lah itu keluar, ada yang tembus ke dunia ini, maka seluruh uang yang ada di dunia ini akan mati kalau terbakar. Saking panasnya. Di mana neraka, di mana bumi, berapa ratus ribu, berapa juta kilo, tidak tahu kita. Tapi kalau setetes baca keluar setetes daripada api neraka itu, habis kalau mengaji ini mati kalau. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang telah mengutus kau sebagai seorang nabi, law anna khazinan min khazanati jahannam, kalau seandainya para penjaga neraka jahannam itu barazan ila ahli dunia, muncul ke tengah-tengah penduduk dunia, lamata fil ardi kullum jami'an min kubhi wajhi. Macam itu ya, jangankan dihukum, jangankan kena tetes api, dibakar api neraka. Kalau kita diperlihatkan kepada kita, penjaga neraka jahanam, muncul, tengok yang ngurus neraka jahanam itu, tengok kru-kru dari neraka jahanam itu, kita tengok, maka seluruh wong yang ada di muka mati galong. Mati kenapa? Mati saking busuk baunya. Nah, bayanglah. Sebusuk apa yang pacar mikir mau mati? Sebusuk apa?
Kita kena tolak mungkar. Ada budak galak main-main, kalau ada ulang tahun, ceplak, diantar yang dibabitnya tolak mungkar. Tolak mungkar itu, walaupun habis itu kau mandilah, pakai sabun apa yang wangi, tetap busuk. Lama hilangnya, pacak sisi 2 hari, leket di sini. Apalagi kalau misalnya, di jalan, apalagi di baju kita, nak cuci pakai backclean, pakai apa, tetap saking busuknya itu, subhanallah. Ternyata busuknya itu kata apa-apanya. Kena busuknya, busuk, saja itu, Tapi kebusukan, busuk daripada penjaga neraka jahanam, bisa membuatmu mati, bukan semaput. Mati seluruhnya, bukan sikok. Seluruhnya mati. Wallazi ba'atsaka bil haqq nabiyyan. Kemudian malaikat Jibril nambah lagi, dan demi zat yang telah mengutusmu sebagai nabi, law anna halaga min hilagi silsil ahli nar allati na'ata fi kitabih wudi'at ala jibal ardi la'arfadat wa ma taqarrat hatta tantai ila ardi sufla. Subhanallah. Beliau katakan, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ada mata rantai daripada rantai-rantai di neraka jahanam itu yang telah Allah sifatkan dalam Al-Quran itu, diletakkan mata rantai sikok, bulatan sikok, diletakkan di bumi yang paling di pucuk gunung yang ada di atas bumi ini, yang paling besar, yang paling kuat. Diletakkan di atas itu, maka ketika diletakkan di atasnya, maka dia akan hancur sampai bumi lapis ke-7. Subhanallah. Ini panasnya luar biasa. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika menyampaikan hal ini, ketika Nabi Muhammad mendengarkan sifat-sifat yang disifatikan oleh malaikat Jibril kepadanya, Nabi Muhammad tidak kuat. Hasbi ya Jibril, sudah malaikat Jibril, sudah jadilah cukup. Lain sadik galbi fa'amun. Jangan sampai kau teruskan lagi. Kaget jantungku pecah gara-gara ini mendengar ini. Saking seremnya, Nabi kaget jantungku pecah ini. Fa'amun lagi aku mati pula. Fagara fanadha Rasulullah Jibril. Kemudian setelah itu Rasulullah nengok kepada malaikat Jibril. Yabki. Wahwa yabki. Fagala tabki wa anta Jibril wa anta min wabil makan alladhi anta bih. Jibril, tidak salah. Siapa ini? Ini kau. Jibril, yang pemimpin malaikat. Kau nangis. Cuma pada kau nengok neraka. Iya, kenapa kau nangis? Ada apa? Kata malaikat Jibril, wa ma lila abki wa nahgu bil buka. Ya Rasulullah, kenapa aku tak boleh nangis? Aku berhak untuk nangis. Kenapa? Jangan-jangan aku ini, keadaan aku sebenarnya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan posisi aku sekarang. Barangkali aku juga akan mendapat posisi yang dialami oleh daripada iblis. Tengok iblis, dulunya malaikat, dulunya pemimpin, bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan aku modal dia. Aku takut. Bagaimana ini? Aku nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril takut, ketakutan luar biasa, nangis benar-benar. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW juga menangis. Ya Allah, takut juga. Kenapa kalau kita berubah? Macam mana? Karena hati kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang baik, pacak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi buruk. Wong yang buruk pacak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi baik. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka berdua menangis, takut. Kalau di ujung kan kita berubah menjadi hamba yang terkutuk, hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala datang kepada Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berdua, ya Jibril wa ya Muhammad. Innallaha qad amanakuma anta asyah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wahai Jibril wa Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan bagi kalian berdua. Kalian tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tenang ini. Bayangkan Nabi Muhammad ketakutan, malaikat Jibril ketakutan. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar. Malaikat Jibril naik lagi, dan Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah ingat ada beberapa pemuda, ada beberapa kaum daripada kaum Ansar, mereka yadhakun wa yal'abun. Ketawa-tawa, main, sempat main, main ini, itu, ketawa-tawa, rasih. Macam kita rasih. Kalau rasih, ketawa, ngakak, ngikik, ya wajar ya. Selama itu bukan satu yang haram, tidak apa-apa. Tahu, fagala, tadhakun, wa wara'akum jahannam. Wahai sahabat-sahabatku, kalian ketawa dengan kakak kiki model macam ini.
Di belakang kalian ada neraka jahanam. Hati-hati. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian tidak banyak kejingan ketawa. Wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Wala mastamta'tum bitta'am wasyarab, kalian tidak akan merasakan kenikmatan dalam makan dan minuman. Tidak. Apa yang kalian lakukan? La kharajtum ila su'adat. Kalian akan keluar ke bukit-bukit. Kalian taj'aruna ila Allah, kan memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kau masuk aku ke dalam neraka. Ya Allah, jangan sampai kau masuk aku dalam neraka. Fanudia ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu dari rasa kasihan Nabi Muhammad SAW, kepedulian beliau kepada umatnya, kepada umat, pada sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, la tuqannit ibadi. Jangan kau bikin hambaku putus asa. Innama ba'atsuka mubasyiran wa lam ab'atska mu'assiran. Wahai Muhammad, aku utus kau sebagai penyampai berita gembira, dan aku tidak mengutus kau untuk membuat kau menjadi sarung. Sudah. Sampaikan yang baik-baik, sampaikan yang menyenangkan, sampaikan sesuatu yang bisa membuat mereka tergerak untuk melakukan ibadah. Maka Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Kata Rasulullah SAW, benar. Kalian kalau berlaku, kalau beramallah yang baik. Kalau beramal baik, amallah yang sempurna. Nah, kita ini kadang-kadang beramal, tapi amal kita tidak sempurna. Sholat, benar tak? Sholat tak? Alhamdulillah sholat, Ustaz. Alhamdulillah. Berapa kali? Alhamdulillah 5 waktu. Alhamdulillah. Itu sudah lumayan. 5 waktu. Tapi benar tak sholatnya? Ketika sholat kau ngadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak? Ada perasaan kau ngadap Allah? Aku sedang ngadap Allah. Ada tak? Atau cuma sekedar ada kewajiban sholat. Cak itu baik. Tidak serius. Lagi puasa, benar tak kalau lagi puasa? Benar tak kalau lagi puasa? Apa cuma sekedar tak makan dan tak minum, atau sekedar udah lemak kalau tidak berpuasa? Cuma cak itu. Maka Nabi Muhammad, saddidu wa qaribu. Usahakan semaksimal mungkin ke dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hidup ini perlu dengan rasa takut. Perlu kita isi dengan rasa takut. Kita jengok para Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah Subhanahu Wa Taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman daripada makar Allah Subhanahu Wa Taala kecuali adalah wong-wong yang merugi. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini ketika dibaca oleh para ulama yang benar-benar, yang ulama billah, yang arif billah, yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka membaca ayat ini, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, nangis mereka, nyungkur sampai mereka berderai air mata mereka. Kenapa? Yang tidak takut, yang merasa aman dengan makar Allah adalah wong yang merugi. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat Nabi Adam itu, dia berbuat kesalahan sekali. Diturunkan ke dunia. Apa yang beliau lakukan setelah diturunkan? Istilahnya diturunkan ke dunia. Tadinya tinggal di surga, turun ke dunia. Apa? Beliau tidak berani nengok ke pucuk, melihat ke arah langit 300 tahun. 300 tahun beliau. Apa malu? Ya Allah, seperti aku kok pacak berbuat salah. Malu beliau, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berani nengok ke pucuk. Tidak berani nengok ke arah langit selama 300 tahun. Nabi Ibrahim itu juga. Nabi Ibrahim, ketika dia ingat kesalahannya, pingsan beliau. Kita ini takut juga, ada kesalahan kita. Salah kita, ada berbuat salah. Maka kesalahan kita lebih banyak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berbuat salah sekali. Sekali itu pun juga tidak mungkin, bukan dosa. Tapi beliau anggap itu satu dosa yang besar nih. Beliau anggap, padahal itu bukan. Beliau anggap ketika beliau ingat kesalahan beliau itu pingsan beliau. Kita ada tak kita ingat kesalahan kita sampai pingsan? Hati air mata pun kadang tidak pernah. Kadang santai, kadang kita ketawa. Semalam ini tahu kaki kiki dengan apa dosa yang kita lakukan. Tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah. Dia adalah gelarnya adalah Khalilullah. Gelarnya adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan, wahai Ibrahim, takut kau sampai seperti ini, padahal kau itu adalah Khalilullah. Aman kau itu, aman. Kau itu kasih Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kau.
Kata Nabi Ibrahim apa dia? Iya benar aku ada Khalilullah. Tapi ketika aku berbuat salah, ketika aku ingat kesalahan aku, tak tahu aku dengan gelar tadi. Tak tahu mana kaget takutnya Allah Subhanahu wa taala murka sama aku dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf, seorang nabi, seorang rasul, raja, keadilannya luar biasa. Beliau mengucapkan sebuah doa, tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Matikan aku. Ini sekelas nabi rasul takut, masih ada ketakutan. Jangan matinya tidak muslim. Tawaffani, ini berdoa, tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Kenapa? Takut beliau di ujung-ujung tahu-tahu sudah bagus, tahu-tahu mati dalam keadaan sulh khotimah, dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Masyaallah hadirin, ketakutan inilah yang perlu ada dalam hati kita. Kalau kita sudah ada ketakutan dalam hati kita, insyaallah ketakutan ini akan membuat kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan wong yang melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, ini adalah wong yang berpotensi besar untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga dan dijauhkan daripada api neraka. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amalaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.